Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. 105 FM Your Lifestyle. Rekan Rau masih bersama dengan Una tentunya di siang hari ini menemani ruang dengar rekan Rau. Dan kita di Promasi pukul 11 ada obsesi obrolan seputar Sakofa Islami seperti biasa di hari Jumat. Nah, saat ini sudah ada bersama Una narasumber kita, yaitu bersama dengan Ustazah Ummu Ulia. Langsung aja kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang hari ini, Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustazah, tema kita di siang hari ini adalah Marhaban ya Ramadan, meniti jalan meraih takwa. Iya, betul. Ya, silakan Ustazah dijelaskan tentang materi kita di siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Una. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa qhadatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala rasul fil hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahu rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan Mbak Una di sini tentunya dan juga pendengar setia obsesi dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang penyambutan Ramadan gitu ya, marhaban ya Ramadan pada obsesi pada sesi pada siang hari ini. Tentunya kita tidak pernah lupa mengucapkan alhamdulillah begitu ya, Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan limpahan kesehatan begitu ya, kemudian juga memberikan juga tentunya rezeki berupa waktu sehingga kita masih bisa untuk senantiasa stay tune tentunya mendengarkan obsesi ini di setiap Jumatnya pada setiap pekannya. Dan pada hari ini kita akan membahas satu topik yang insya Allah ini merupakan tentunya topik yang kita katakan memang merupakan topik yang mau tidak memang harus merupakan topik yang harus kita utamakan begitu ya. Dan ini juga sudah merupakan agenda yang boleh kita katakan merupakan agenda ya setiap tahun begitu ya, akan senantiasa kita laksanakan tentunya, terutama bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu kewajiban begitu ya, karena merupakan perintah Allah. Bagaimana Ramadan itu merupakan salah satu dari waktu ataupun kita katakan bulan yang utama begitu ya, bulan yang utama. Kenapa dikatakan bulan yang utama? Karena memang Allah yang mengutamakannya gitu ya. Kemudian yang paling spesifik lagi tentunya ada ibadah yang sangat diutamakan dan merupakan ibadah yang wajib kita katakan, yaitu shaum gitu ya, puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian nanti tentunya akan diikuti oleh ibadah-ibadah lain yang mengiringi puasa yang akan kita laksanakan. Jadi kita akan membahas tentang meniti jalan menggapai takwa. Nah, kenapa kita membahas tentang takwa gitu ya, dan kenapa kita harus menitinya begitu? Karena yang menjadi kewajiban kita dengan melaksanakan adanya kewajiban melaksanakan puasa itu adalah Allah menyatakan dalam firman-Nya la'allakum tattaqun gitu ya, sebagai tujuan akhir daripada setelah kita memasuki kemudian melaksanakan Ramadan tersebut gitu kan sampai dengan akhirnya. Maka tentu perlu kita membahas kembali bagaimana sebetulnya yang dikatakan takwa tersebut, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa meraih yang namanya takwa. Nah, ini kita bahas kembali karena inilah yang merupakan inti dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah lain yang akan kita laksanakan pada Ramadan tahun ini. Kita tentunya tidak pernah lupa begitu ya kepada melaksanakan obsesi pada tahun yang lalu pada saat kita melaksanakan Ramadan. Di akhir Ramadan itu kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, bercampur dengan perasaan satu sisi kita merasa Ramadan akan berakhir pada tahun itu, dan kita selalu mendoakan, ya Allah sampaikanlah umurku pada Ramadan tahun yang akan datang.
itu kita doakan begitu ya. Di samping memang kita mendoakan semoga Allah mengijabah, menerima amalan-amalan kita, kemudian juga mengijabah doa-doa kita selama Ramadan tersebut. Dan mudah-mudahan tentunya kita berharap pada Ramadan tahun ini yang tinggal berapa hari lagi, Allah ijabah doa kita di tahun yang lalu dan kita bisa dipanjangkan umurnya, disampaikan umurnya sampai kepada Ramadan yang akan kita laksanakan pada tahun ini. Dan ada satu doa yang sangat dianjurkan kita baca di sejak bulan Sa'ban gitu ya, di sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Nah, mudah-mudahan doa kita ini diijabah oleh Allah sehingga nanti kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah di bulan Ramadan tersebut. Ini yang menjadi latar belakang utama tentunya kenapa kita perlu untuk membahas kembali materi meniti jalan menggapai takwa ini semata-mata dalam rangka apa? Untuk mengatakan sebagai marhaban ya Ramadan, menyambut dengan sukacita kedatangan Ramadan tersebut. Nah, kita akan membahas nanti ada 3 bagian dalam obsesi pada kali ini. Yang pertama terkait dengan adanya fenomena rutin tahunan yang berulang yang kita lihat nanti terkait dengan suasana Ramadan dengan kaum muslimin gitu ya, terutama tentunya di Indonesia yang paling dekat dengan kita, atau bisa jadi di Sidimpuan gitu ya, tempat kita tinggal saat ini. Nah, kemudian nanti fenomena yang berulang ini kita katakan sebetulnya merupakan fenomena yang boleh kita katakan miris begitu ya. Kenapa dikatakan miris? Kondisi itu berulang tiap tahun. Satu sajalah mungkin Mbak Una juga di sini bisa merasakan kalau Ramadan itu nanti masjidnya ramainya di berapa hari gitu. Iya, nah, berapa hari, paling lama mungkin seminggu gitu ya. Nah, setelah itu udah yang ada yang mengatakan begini, ini orangnya yang berkurang atau masjidnya yang tambah luas gitu ya. Nah, itu kan itu tiap tahun itu kita rasakan gitu. Nah, kemudian belum lagi nanti kita membahas fenomena yang lain terkait dengan karena memang Ramadan merupakan bulan utama, bulan yang memang dispesialkan oleh Allah kepada kita gitu kan. Wajar memang muncul fenomena-fenomena akhirnya apa? Misalnya kaum muslimah rame-rame berkerudung gitu kan, rame-rame nanti mereka berjilbab, rame-rame nanti mereka membaca Al-Quran gitu. Atau yang namanya tempat-tempat hiburan pun biasanya itu kan nanti akan ditutup biasanya selama Ramadan gitu kan. Nah, ada lagi nih kalau yang paling khas buat anak-anak remaja misalnya yang sudah punya gebetan misalnya gitu ya, walaupun sudah kita bahas tidak ada yang namanya gebetan-gebetan kecuali gebetannya langsung khitbah langsung nikah gitu ya, pacaran selama Ramadan kita tidak usah ketemuan dulu. Nah, itu juga fenomena menarik gitu ya. Kemudian nanti kalau kita membahas kepada para kita katakan pejabat, mungkin dalam tanda kutip nggak usah korupsi dulu gitu ya, jadi sejenak berhenti dulu korupsinya kalau Ramadan misalnya seperti itu gitu kan. Atau yang biasanya ujiannya nyontek gitu kan, karena Ramadan, ini Ramadan ya nak, jadi jangan nyontek ujiannya. Lalu ini maksudnya gimana? Nah, jadi ini kita katakan fenomena-fenomena ini yang terjadi berulang setiap tahun, yang seharusnya kita tentunya sebagai seorang muslim harus kembali mengevaluasi ini, kenapa ini berulang dan bagaimana caranya agar fenomena yang miris tadi itu tuh tidak terulang lagi gitu kan. Berarti nanti kita bahas juga tentunya apa yang menjadi penyebabnya sehingga fenomena tadi itu kan dia berulang tiap tahun dan tiap tahun. Nah, berikutnya akan kita bahas juga setelah kita tahu penyebabnya, nanti baru kita perkuat lagi tentang bagaimana sebetulnya yang namanya takwa itu dan bagaimana keterkaitan takwa itu nanti dengan Ramadan gitu kan. Dan jelas sekali kita melihat bahwa Allah juga memberikan atau kita katakan menganugerahkan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain kepada kita. Karena apa? Karena Ramadan itu kita jadikan sebagai ibarat tempat kita, kesempatan bagi muslimah itu, bagi kaum yang beriman itu untuk apa? Semacam mereka diberikan training selama 1 bulan. Harapannya apa? Yang namanya takwa tadi, fenomena tadi itu harusnya tidak hanya berlangsung di bulan Ramadan gitu kan. Takwa itu harus juga kita laksanakan, berusaha kita gapai di luar Ramadan. Nah, ini juga nanti kan kita bahas bagaimana yang langkah terakhir, nanti bagian terakhir, langkah-langkah apa sajakah yang bisa kita lakukan agar kita nanti bisa betul-betul menggunakan Ramadan kita tahun ini, tidak menyia-nyiakannya, agar kita bisa mencapai yang namanya derajat takwa. Nah,
nanti kita bahas, ada salah satu tulisan dari pendapat dari ulama yang menyebutkan ada 5 cara gitu ya yang bisa kita lakukan, langkah-langkahnya ataupun kiat-kiatnya agar kita betul-betul bisa meraih takwa itu, dan itu jangan kita sia-siakan agar kita bisa amalkan nanti di Ramadan ini. Dan tentunya persiapannya harus dari sekarang gitu kan, agar apa? Agar nanti di Ramadan itu kan kita sudah betul-betul bisa menyiapkan diri kita siap untuk memasuki Ramadan gitu kan. Ibarat kalau orang yang mau training biasanya, apalagi trainingnya merupakan training yang dia tunggu-tunggu, yang dia paling harapkan, yang dia paling butuhkan, dia paling suka, biasanya apa yang dia lakukan? Pasti dia akan mempersiapkan betul-betul gitu kan, diri dia itu, baik niatnya, bagaimana juga dari sisi kesehatannya, kesempatannya, agar dia betul-betul bisa melaksanakan training itu dengan baik gitu. Nah ibarat seperti itu, walaupun sebetulnya kan tidak ada bandingannya kalau kita katakan dengan training, minimal itu sebagai salah satu analoginya, sehingga nanti Ramadan itu tidak lagi berulang-berulang, hanya dia hangat di awal Ramadan gitu kan, di pertengahan semakin hilang kehangatannya, bahkan di akhir yang harusnya sudah menuju ke finish malah sudah nggak terasa lagi Ramadannya, karena sudah disibukkan dengan apa biasanya, dengan penyambutan Idul Fitri. Ini yang sangat kita sayangkan. Maka nanti akan kita bahas lebih dulu nanti apa yang menjadi penyebab menggapai dalam takwa gitu ya, meniti jalan menuju takwa. Jadi ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama kiatnya adalah bagaimana kita senantiasa terus mengevaluasi diri, merenungkan diri kita terkait dengan apa yang menjadi janji kita dengan Allah. Jadi mengingat perjanjian kita dengan Allah. Apa yang menjadi janji kita yang paling sering kita ucapkan kepada Allah adalah kita mengucapkan dalam bagian dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini menjadi salah satu cara kita untuk bisa mengingatkan kita, benar nggak ucapan kita ini, janji kita ini dengan amal kita dalam keseharian kita. Demikian juga kalau nanti kita kaitkan dengan Ramadan gitu kan, dan kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apakah dalam setiap permasalahan kita minta tolong kepada Allah? Apakah dalam setiap apapun yang kita lakukan tidak pernah bertentangan dengan dalam rangka beribadah kepada Allah? Ini yang menjadi cambuk buat kita. Maka banyak-banyak mengingat perjanjian kita dengan Allah, ikrar kita dengan Allah. Nah kemudian yang kedua, baru kita bagaimana kita berusaha untuk dikatakan yang namanya mujahadah, bersungguh-sungguh gitu ya. Bersungguh-sungguh kenapa? Karena dengan janji kita yang dikatakan di poin pertama tadi akan menjadi pertanyaan besar berikutnya, benar tidak kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang menjadi seharusnya dilaksanakan sebagai seorang hamba gitu kan, yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi gitu kan. Maka seharusnya dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan apa? Melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi standar perbuatannya. Dia akan berusaha terus melaksanakan apa yang dikatakan ibadah ataupun amal yang wajib. Dia berusaha akan tidak mau lagi untuk melaksanakan yang haram, berusaha semampu dia, berusaha mungkin melaksanakan yang sunnah, kemudian meninggalkan yang makruh, dan betul-betul minimalkan yang mubah. Itu menjadi standar dia dalam melaksanakan mujahadah tadi gitu kan, bersungguh-sungguh tadi. Nah kemudian yang ketiga, muhasabah. Nah banyak-banyaklah menghitung-hitung amal kita. Nanti selama Ramadan juga seperti itu gitu kan. Masuk Ramadan 1 hari, 2 hari, 3 hari itu jangan sampai nanti malah menuju semakin ke hari yang terakhir itu malah semakin longgar gitu ya. Apalagi kalau sampai puasanya masih ada yang bolong-bolong hanya karena sakit-sakit dikit misalnya langsung nggak puasa misalnya, seperti itu gitu kan. Berarti kan tidak mujahadah juga di situ gitu. Nah muhasabahnya juga jadi kita renungkan gitu, kita hitung-hitung amal kita, sehingga nanti apa, dengan kita mengadakan perhitungan amal tadi itu, kalau kita merasa kurang maka kita akan berusaha untuk meningkatkannya gitu kan. Kalau kita merasa nanti masih kurang optimal, masih belum bagus kualitasnya, akan kita tingkatkan kualitasnya. Demikian juga nanti dengan kuantitasnya. Tapi mustahil kita akan ada peningkatan, ada perubahan kalau tidak ada muhasabah. Ini yang harus menjadi kita laksanakan sebagai kiat ataupun langkah yang ketiga. Kemudian yang keempat, muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa diri diintai oleh Allah. Dalam hal apa? Muraqabah dalam hal ketaatan, muraqabah dalam hal bagaimana kita meninggalkan menjauhi kemaksiatan, muraqabah dalam hal-hal yang mubah pun kita harus muraqabah, walaupun dia mubah harus kita tinggalkan gitu kan. Dengan apa? Dengan menjalankan adab-adab yang memang diperintahkan, dengan banyak bersyukur kepada apa yang kita dapatkan. Dan yang terakhir, muraqabah dalam hal musibah dan ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah kepada kita. Kemudian kita melakukan yang namanya apa? Bersabar.
kemudian mengharapkan, memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah. Itu yang kita katakan kiat yang keempat, muraqabah. Jadi Allah lah yang betul-betul pengintai yang paling kuat gitu ya. Jadi pengawasan melekat itu dari Allah, merasa selalu diintai oleh Allah dalam ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dalam hal yang mubah, kemudian dalam hal yang terkait dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Terakhir baru muaqabah. Jadi kalau kita misalnya ingin berusaha mencapai takwa, kalau kita melaksanakan suatu kelalaian, berilah sanksi atas kelalaian diri kita. Sanksinya adalah sanksi yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Janganlah membuat sanksi yang membuat kita jadi apa? Menjadi malah menzalimi diri sendiri. Ada satu contoh yang sangat terkenal, Ibnu Umar ketika tertinggal takbir dalam sholat berjamaah. Ini baru tertinggal takbir ya, belum tertinggal sholat berjamaahnya, hanya tertinggal takbir. Ibnu Umar pada itu apa yang dilakukan? Maka sebagai sanksi dari kelalaian beliau itu, maka Ibnu Umar itu menjual kebunnya, kemudian menjual kebunnya, dan hasil dari penjualan kebun itu dia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Jadi sanksinya seperti itu gitu ya. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti akan mendorong dia untuk senantiasa, jadi aku tidak boleh lagi terdapat untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak tertinggal takbir. Nah, kita juga seperti itu. Ada hal yang kita merasa merupakan kelalaian, maka kita hukum diri kita, kita berikan sanksi dengan sanksi yang tentunya bukan sanksi membuat kita semakin jauh daripada Allah, tapi semakin dekat kepada Allah. Kemudian merupakan sanksi yang membuat kita semakin meningkatkan kedekatan kepada Allah. Itu yang kita katakan kiat yang kelima. Jadi muaqabah. Jadi ada muahadah, ada mujahadah, kemudian ada yang namanya muhasabah, ada yang namanya muraqabah, kemudian muaqabah. Mudah-mudahan kelima kiat ini kalau kita mencoba betul-betul melaksanakannya, maka mudah-mudahan usaha kita meniti jalan tadi untuk meraih takwa itu akan semakin mudah untuk kita bisa mendapatkannya. Ini yang menjadi hal bagian yang terakhir tadi terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan pada obsesi kita pada hari ini. Baik, langsung dijawab ya Mbak Una. Tadi terkait dengan pertanyaan apakah amalan-amalan yang utama yang dilakukan oleh seorang wanita yang dia sedang haid atau mungkin misalnya sedang nifas misalnya ya pada waktu bulan Ramadan. Jadi kalau kita membahas tentang amalan-amalan wanita yang sedang haid, tentunya kita kembali lihat kembali kepada fikih wanita begitu ya, bahwa kalau terkait dengan bab haid dan nifas itu yang tidak boleh dilakukan itu kan ini yang kita katakan yang merupakan jumhur ulama itu menyatakan yang tidak boleh itu kan yang jelas untuk wanita yang haid dan nifas itu kan tidak boleh haram berpuasa, kemudian menyentuh mushaf, kemudian tentunya tidak boleh yang suami istri berhubungan suami istri gitu kan. Ini yang apa kita katakan yang secara umum jumhur menyatakan larangan yang salah ketiga ini. Nah, di Ramadan tentunya sama juga nanti di luar ibadah-ibadah yang tadi itu yang diharamkan itu dengan ibadah-ibadah yang lain yang tadi kita tidak sebutkan, maka boleh dilakukan. Misalnya apa? Banyak beristighfar, kemudian berzikir gitu ya. Berzikir boleh bagi wanita yang sedang haid gitu kan. Kemudian apalagi Al-Quran misalnya, kita tidak memegang mushaf Al-Quran, kita boleh misalnya membaca terjemahan Al-Quran, kita bisa membaca buku-buku hadis misalnya, kita bisa membaca tafsir terkait dengan Al-Quran. Kemudian nanti di samping itu sholat juga tidak boleh melaksanakan sholat, maka ya itu yang kita perbanyak gitu ya. Kemudian banyak lagi di Ramadan kita tidak berpuasa, ganti amalnya itu dengan banyak-banyaklah memberikan sodakoh gitu ya, memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Karena kan salah satu hadis menyatakan kalau kita memberikan berbuka orang yang sedang berpuasa gitu kan, memberikan berbukanya dengan berupa makanan, minuman, maka pahala puasanya itu kan juga orang yang berpuasa kan juga akan kita dapatkan dengan tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Maka kalau kita selama haid ya kita nggak apa-apa, kita hitung-hitungan saja gitu ya, berapa hari kita misalnya haid ya, berapa hari kita misalnya yang baru melahirkan nifas, maka dibalas gitu ya, dibalas dengan banyak-banyak memberikan makanan kepada orang yang akan melaksanakan berbuka puasa. Jadi itu beberapa yang bisa kita lakukan. Jadi sebetulnya tidak ada alasan gitu ya, saya kan lagi haid. Ya lagi haid itu kan yang dilarang udah jelas ibadah-ibadahnya. Tapi di luar itu sebetulnya masih banyak sekali ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan. Dan ingat, selama bulan Ramadan itu kan pahala dari ibadah-ibadah sunnah itu kan Allah berikan ganjaran seperti kita melaksanakan ibadah wajib gitu kan di bulan yang lain.
Nah demikian juga kalau yang wajib tentunya kan dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan dengan di bulan yang lain kita melaksanakan ibadah yang wajib tersebut. Ini yang kita katakan beberapa amalannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita lihat lagi masih banyak yang lain yang bisa kita lakukan di fikih wanita itu terkait dengan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan pada saat seorang wanita sedang mendapatkan haid ataupun nifas pada waktu bulan Ramadan. Itu secara ringkasnya. Nah kemudian yang kedua tadi terkait dengan bagaimana meningkatkan ketakwaan gitu ya kepada Allah di saat kondisi sekarang lah gitu ya. Itu tadi kurang lebih ya Mbak Unda ya pertanyaannya ya. Nah sementara bahkan tadi dikatakan di kondisi sekarang itu kalau kita ingin betul-betul melaksanakan semua perintah Allah, kita katakan menjadi seorang yang mengamalkan Islam kafah itu kan dianggap menjadi orang yang aneh. Dan tadi dikatakan juga oleh Uhti yang bertanya susah bahkan dianggap menjadi orang yang aneh, gharib gitu ya, ghuraba kalau dikatakan dalam sebuah hadis itu. Ya, itu memang fakta ataupun hal yang memang betul kita rasakan di saat ini. Kenapa? Karena tadi kalau kita bahas itu kan kondisi kita sekarang itu kan memang dia ada di bawah arus yang kita katakan tadi moderasi beragama, kita yang muslim dan moderasi Islam, kemudian itu merupakan bagian dari sekularisasi. Karena sekarang yang ditancapkan di tengah-tengah kita itu adalah kondisi di mana yang bagus itu yang harus yang moderat gitu, yang agama itu yang biasa-biasa saja gitu kan. Agama itu yang normal-normal saja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah terlalu fanatik. Nah kalau misalnya dikatakan ada statement seperti itu, sebetulnya harus kita detailin lagi, kita kritisi gitu ya. Kita balik bertanya, yang namanya Islam biasa itu seperti apa gitu kan? Yang namanya Islam fanatik itu seperti apa? Jadi kita jangan malah terbawa arus yang seolah-olah dikatakan yang bagus itu yang tengah-tengah gitu ya. Dalam Islam itu nggak ada yang dikatakan tengah-tengah. Kalau yang hak, yang batil gitu kan. Kalau terkait dengan masalah hukum, haram, wajib gitu kan, mubah, sunnah misalnya gitu kan. Nggak ada kan hukum antara wajib dan sunnah, nggak ada itu gitu kan. Jadi artinya sebetulnya kalau kita mengatakan menjadi orang yang dikatakan fanatik tadi itu bukan fanatik, memang seperti itulah seharusnya. Dalam melaksanakan Islam secara kafah itu kan jelas Allah yang memerintahkan udkhulu fi silmi kafah itu kan dalam hal apa semuanya, dan aturannya sudah ada gitu. Kalau dikatakan dia dikaburkan dengan dikatakan dengan istilah tadi dikatakan harus tengahnya yang bagaimana? Kalau tengah-tengahnya jadi mengaburkan antara yang hak dengan yang batil, atau bahkan malah meninggalkan yang hak melaksanakan yang batil, itu sih bukan moderat lagi namanya gitu kan, sudah kebablasan. Maka tadi bagaimana kiatnya agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita dengan kondisi yang seperti yang tadi? Kembali bahwa kiatnya yang pertama itu adalah yang kita mulai dari tentunya kuatkan niat kita masuk kepada nanti kuatkan keimanan kita gitu kan. Iman yang kita kuatkan itu bukan sekedar iman yang diucapkan dengan lisan, tapi diucapkan dengan lisan, kita fikirkan, kita fahami betul, kita raih yang namanya keimanan itu sampai nanti terbentuklah pada diri kita yang namanya suatu pemahaman bahwa dengan kita mempunyai keimanan yang kuat, maka hidup kita semata-mata hanya sesuai dengan syahadat kita gitu kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jadi artinya tidak ada yang kita sembah, la ma'bud illallah, dan tidak ada yang kita taati selain Allah, dan kita harus beriltizam, harus mempunyai keinginan yang kuat, harus melaksanakan apapun yang telah Allah tetapkan di dalam ad-din, di dalam agama Islam. Ini harus kita kuatkan dulu gitu. Nah, setelah keimanan itu kita tanam, kita pupuk terus, maka nanti perlu yang namanya meningkatkan keimanan itu dengan harus senantiasa jangan pernah merasa sudah menjadi orang yang pintar gitu ya. Jangan pernah bosan, artinya apa? Untuk senantiasa menambah ilmu, menghadiri majelis-majelis ta'lim, menghadiri majelis-majelis ilmu, agar apa? Agar di situ kita mendapatkan kekuatan keimanan kita dikuatkan kembali. Kemudian yang kedua, dengan ilmu yang bertambah, maka nanti akan meningkatkan apa? Meningkatkan amal kita, meningkatkan keistiqomahan kita gitu kan. Nah, apalagi langkah berikutnya?
mengkaji Islam itu tuh nggak bisa mengkaji sekedar mengkaji hanya karena kita lagi pengen gitu ya, tapi yang tadi kita kembalikan harus menjadi kebutuhan, bahkan menjadi hobi gitu kan, gemar belajar Islam. Kenapa? Karena percayalah tidak akan mungkin amal kita bertambah kalau ilmunya tidak bertambah. Yang ada nanti kalau amalnya bertambah tambah ilmu, khawatirnya malah amalnya kan tidak diterima gitu kan, karena tidak ada ilmunya, atau nauzubillah nanti amalnya malah bid'ah gitu kan, tertolak. Maka langkah yang kedua harus dilakukan. Jangan pernah merasa bosan menambah ilmu kita, dan jangan pernah merasa kita menjadi orang yang sudah pintar gitu kan, jadi nggak butuh ilmu lagi. Harus kita jauhkan itu. Baru yang ketiga, apa langkahnya? Kondisikan kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang, berada pada bi'ah, lingkungan yang mendukung kita untuk senantiasa berusaha untuk semakin taat, dan semakin taat kepada Allah. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan harus milih-milih pergaulan. Iya, kan harus kita bentuk lingkungan kita di rumah, lingkungan kita di masyarakat, bahkan lingkungan kita bernegara pun harus lingkungan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk senantiasa kita bisa membuktikan sami'na wa ata'na itu gitu kan, kami dengar dan kami taat. Nah, mudah-mudahan dengan 3 langkah utama ini akan bisa kita berusaha terus meningkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita bisa meraih takwa itu, sehingga nanti ketakwaan tadi itu memang dia harus kita lakukan secara berjenjang. Ketakwaan secara individu itu kita dapatkan, ketakwaan secara skala masyarakat, keluarga kita dapatkan, dan ketakwaan skala dunia, kita katakan negara, itu juga harus kita dapatkan. Maka ini yang akan bisa menguatkan betul-betul ketakwaan yang ingin kita raih, yang ingin kita gapai. Karena mustahil kalau hanya ketakwaan individu, pas bertemu dengan masyarakat takwanya akan berkurang. Ketemu lagi nanti dengan konteks negara yang sudah amburadul misalnya, berkurang lagi ketakwaannya. Maka harus sama-sama kita perjuangkan konteks ketakwaan secara individu, konteks ketakwaan secara masyarakat, atau kita katakan tadi masyarakat merupakan bagian dari, ada keluarga di situ, dan konteks ketakwaan dalam tingkatan kita katakan bernegara, dalam konteks dikatakan negara itu kan di dalam dunia. Nah, ini kita katakan menjadi kiat-kiatnya. Nah, mudah-mudahan dengan melaksanakan itu, dengan senantiasa memperjuangkan ya, mengupayakannya, kita akan bisa meraih takwa itu secara bersama-sama. Demikian jawaban dari kedua pertanyaan tadi, Mbak Una. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Mungkin juga bisa langsung disampaikan kesimpulan kita di siang hari ini. Baik, tidak terasa ya, sudah 1 jam berlalu. Ya, jadi apa yang kita bahas pada hari ini tadi, kembali untuk mengingatkan, saya ambil poin-poin pentingnya dari judul yang kita bahas tentang marhaban ya Ramadan, meniti jalan menggapai ataupun meraih takwa. Jadi yang pertama, jangan lagi kita menjadikan Ramadan itu hanya sebatas rutinitas tahunan yang akan kita hadapi tiap tahun selama Allah mengizinkan kita. Tapi jadikan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang tidak boleh kita sia-siakan, bahkan merupakan, diibaratkan tadi, kalau kita suka, hobi, gemar kepada sesuatu amal, suatu benda, itu pasti kita akan memberikan pengorbanan yang paling sebesar-besarnya kepada hal tersebut. Nah, Ramadan itu jadikan sebagai pada posisi seperti itu. Jangan pernah kita sia-siakan, jangan pernah kita lewati Ramadan itu sampai kita tidak melaksanakan amal yang itu sudah merupakan waktu, merupakan kesempatan yang memang Allah dan Rasulnya sudah mengingatkan kita untuk betul-betul mengutamakan bagaimana kita bisa mengisi Ramadan itu dengan ibadah saumnya yang wajib, kemudian ibadah-ibadah yang lain yang mengiringi saum itu, mudah-mudahan semakin menambah ganjaran pahala dari ibadah saum kita. Kemudian juga tentunya mudah-mudahan menjadi betul-betul meraih yang namanya derajat takwa. Nah, bagaimana agar kita bisa memunculkan tadi, meninggalkan pensikapan sebatas rutinitas tadi? Maka ini masih ada waktu beberapa hari. Coba kita dengarkan kembali nasihat-nasihat para ustadz, baca kembali buku-buku fikih tentang bagaimana keutamaan dan kemuliaan Ramadan itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti akan memotivasi kita gitu ya, untuk apa? Untuk betul-betul kita siap dengan niat yang kuat, kemudian dengan ilmu yang cukup gitu ya, untuk memasuki Ramadan tersebut. Sehingga nanti harapan kita tentunya dengan melaksanakan dua itu, nanti apa yang akan kita dapatkan di Ramadan, apa yang akan kita lakukan itu sudah betul-betul dasar oleh niat karena lillahi ta'ala, karena mengharapkan ridho Allah. Kemudian tadi yang kedua tentunya dengan ilmu yang kita punya tadi itu, kita akan memasuki Ramadan itu dengan cara yang benar gitu kan, cara yang memang diperintahkan
Allah dan Rasulnya, demikian juga dalam mensikapinya dari sejak awal Ramadan tersebut. Nah, kemudian tadi ada satu hal juga yang dikatakan bahwa kenapa sekarang fenomena itu muncul tiba-tiba mendadak alim di Ramadan gitu ya. Caranya adalah bagaimana? Tinggalkan tadi yang menjadi penyebab utamanya, tinggalkan yang namanya sekularisasi itu yang sekarang dia sudah dibalut dengan istilah moderasi Islam misalnya, kemudian juga tinggalkan yang namanya kapitalisasi. Karena yang namanya seorang muslim itu tujuannya dia adalah apa? Beribadah kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan tentunya ganjaran pahala sebagai modal kita untuk menuju jannah Allah, tidak ada yang lain. Adapun kebahagiaan duniawi itu boleh kita raih, tapi jangan pernah dikatakan itu kan, raihlah kebahagiaan bagian dari akhiratmu, tapi jangan tinggalkan duniamu, jangan dibalik gitu ya. Kalau sekarang itu kan raih duniamu, kalau ingat baru ingat akhiratmu. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Dan terakhir, apa kiat-kiatnya agar kita bisa mencapai derajat takwa? Ada 5 yang bisa kita amalkan, terutama di bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah mengingat perjanjian dengan Allah, yaitu yang dikatakan dengan muahadah. Kemudian tadi yang kedua, bagaimana kita harus bersungguh-sungguh mujahadah. Kemudian yang ketiga, muhasabah, menghitung-hitung amal kita mulai dari kita bangun pagi sampai tidur lagi setiap hari. Kemudian yang keempat, muraqabah, bahwa yang mengintai kita selalu adalah siapa? Allah gitu kan. Muraqabah dalam ketaatan, dalam kemaksiatan dengan meninggalkannya, kemudian dalam hal yang mubah menjalankan adab-adabnya dan bersyukur kepada Allah, dan yang terakhir muraqabah dalam kesabaran dalam menghadapi musibah, kemudian juga dalam menghadapi ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Terakhir adalah muaqabah, jangan terlalu mudah memaafkan diri kita sendiri. Kalau kita lalai dalam melaksanakan suatu ibadah, kalau yang dia wajib itu harus betul-betul bertobat, menyesali, tinggalkan itu. Hal-hal yang dia sunnah, maka tingkatkan. Kalau kita lalai hari ini, besok harus saya gandakan. Kalau saya lalai lagi 2 hari, besok harus 3 kali lipat. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti kita tidak lagi terbiasa untuk melalaikan ibadah tersebut. Karena ingat, yang namanya setan itu pasti selalu mengintai kita juga gitu kan. Enggak apa-apa baru 1 kali kok ditinggalkan, enggak apa-apa baru 2 kali, nanti akan dikatakan seperti itu. Maka jangan mudah memaafkan diri sendiri. Ada kelainan yang kita lakukan, misalnya mengundur pekerjaan, melalaikan suatu ibadah itu, maka hukum dari kita. Tapi ingat tadi catatannya, pendengar obsesi, hukumannya adalah atau sanksinya adalah sanksi yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai membuat hukuman yang justru kita malah terjerumus kepada menzalimi diri kita sendiri. Nah, demikian ringkas yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan kita berharap kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, kemudian sekarang di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita, usia kita kepada Ramadan, dan dengan semua pembahasan tadi membuat kita semakin siap betul-betul menjadikan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya, insya Allah. Demikian Mbak Una, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Ra, itu dia tadi obsesi kita di hari ini ya. Terima kasih banyak kepada saya yang sudah bergabung bareng